Perkenalkan, nama saya Agus Brawara, mahasiswa Undana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, semester 4. Di sini saya mau menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan desentralisasi dan pembangunan. Dan desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yakni de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Sehingga desentralisasi bisa diartikan melepas dari pusat. Desentralisasi dalam prakteknya di negara berkembang menurut Cime dan Rondenille, ini mengumpulkan bahwa desentralisasi dapat menjadi sarana untuk mengatasi keterbatasan perencanaan nasional yang dikontrol oleh pusat dengan mendelegasikan wewenang yang lebih besar untuk perencanaan pembangunan dan manajemen kepada para pejabat yang bekerja di lapangan dan dekat dengan masalah. Sehingga desentralisasi dalam konteks regional atau lokal memungkinkan petugas atau pegawai untuk membuat sendiri rencana pembangunan secara terpisah dan melakukan program-program sesuai dengan kebutuhan yang berbeda di tiap-tiap kelompok. Menurut Cime dan Rondenille menyimpulkan beberapa hal mengenai desentralisasi dan pembangunan. Mereka berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi terbagi atas 4 bentuk. Yang pertama adalah dekonsentrasi, yaitu pengalihan wewenang dan tanggung jawab administrasi dalam satuan departemen. Yang kedua adalah delegasi kelembagaan semi otonomi, yaitu melimpahkan tanggung jawab dan fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi pemerintahan dan dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga adalah devolusi ke pemerintahan daerah, yaitu pembentukan dan perdayaan unit-unit pemerintah di tingkat lokal oleh pemerintahan pusat. Dan yang terakhir adalah pengalihan fungsi dari publik ke lembaga non-pemerintah, yakni melepaskan tanggung jawab kepada organisasi-organisasi non-pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta. Desentralisasi dapat efektif jika agen dan aktor-aktor pada level regional dan lokal telah membangun suatu kapasitas dan efektivitas perencanaan, pembuatan kebijakan dan fungsi manajemen yang secara formal diberikan kepada mereka. Keefektifan sebagai partisipan dalam sistem desentralisasi tergantung dari kemampuan organisasi lokal dalam mengidentifikasikan permasalahan dan kesempatan pembangunan, mengidentifikasikan atau menciptakan solusi terhadap permasalahan pembangunan, membuat kebijakan dan menyelesaikan konflik, memobilisasi sumber daya, dan mengatur program dan proyek pembangunan. Keberhasilan implementasi dari desentralisasi membuat beberapa kerjasama dan koordinasi agen-agen nasional, regional, dan lokal. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, prosedur perencanaan, mengimplementasikan, dan evaluasi harus ada standar sehingga agen-agen pada level yang berbeda dapat berkoordinasi. Fungsi-fungsi tersebut harus dialokasikan agar agen mendapat keuntungan bagi penguatan agen-agen di berbagai level pemerintah. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Indra J. Piliang, salah satu pendorong program desentralisasi di Indonesia adalah pengalaman kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang sentralis dan tidak didasarkan pada kondisi lokal. Akibatnya,
terjadi kesenjangan antara daerah-daerah kaya dengan daerah-daerah miskin, antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kawasan Indonesia bagian barat dan kawasan Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, kemudian sejak era reformasi tahun 1908, upaya pemerintah pemerataan pembangunan salah satunya dilakukan melalui pembentukan daerah-daerah. Pada bulan Januari tahun 2001, Indonesia mulai menerapkan desentralisasi yang mengalihkan sebagian besar kewenangannya pelayanan publik dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah. Titik pusat inovasi pun beralih ke tingkat daerah, di mana pemerintahan memiliki lebih banyak kewenangan untuk membuat perubahan, baik yang positif maupun yang negatif. Bagi sebuah negara dengan populasi kira-kira 220 juta jiwa yang terdiri dari 440 kabupaten dan kota, peralihan wewenang ini merupakan potensi besar untuk melakukan inovasi di bidang penyediaan layanan publik. Krisis ekonomi dan sosial yang terjadi pada tahun 1907 dan 1908, termasuk lelengnya Presiden Soeharto, menyebabkan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-undang tersebut meletakkan dasar yang diperlukan bagi program desentralisasi administratif, keuangan, dan politik. Pada tahun 2001, serangkaian kebijakan dan perundangan nasional diberlakukan sehingga desentralisasi menjadi suatu yang realitas. Secara umum, tujuan desentralisasi yang demokratis dalam konteks pemerintah menurut Adam Smith itu adalah pendidikan politik bagi masyarakat, pelatihan kepemimpinan di bidang politik yang lebih besar bagi pemerintahan daerah, dan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah satu kesatuan politik yang harus saling memperkuat. Dengan demikian, pemberian desentralisasi tidak boleh menimbulkan kelemahan pada pemerintahan pusat ataupun menimbulkan egoisme teritorial yang sempit. Dan sekian video dari saya. Terima kasih.